Hello guys, sebagai seorang coach yang sudah malang melintang sebagai mantan praktisi di dalam bisnis strategik, manajemen dan sejenisnya, saya ingin memberikan satu topik pada tanggal berapa ini? 29 ya. Pada tanggal 29 ini saya memberikan satu tema brain level. Jadi satu tingkatan cara kita berpikir atau logika. Kenapa sih saya memberikan ini? Saya berharap sih kita sebagai orang Indonesia mau terbiasa berpikir cerdas, mau terbiasa memberikan satu ungkapan-ungkapan yang mempersegar di dalam kita membangun atau memperluas korporasi dan juga segala kemungkinan yang ada itu di dalam memasuki hanya tinggal 3 hari 2 malam ya, menuju 2022. Jangan sampai kita larut kepada penghabisan waktu, tenaga pikiran, uang dengan menghambur-hamburkan itu tidak menghasilkan apa-apa. Coba aja Anda dan saya. Anda umur berapa sekarang misalnya? Anda sudah berapa tahun berkarir? Anda sudah berapa puluh tahun membangun satu korporasi yang utama bukan hanya melulu ya omsetnya berapa, tapi yang utama Anda puas tidak? Memberikan sejahtera tidak kepada diri sendiri, kepada pegawai, kepada keluarga. Yang paling utama, Tuhan yang kita percaya itu puas nggak apa yang kita kerjakan? Nah, kenapa saya ngomong seperti ini? Banyak orang mengatakan, oh gue sukses, oh gue berhasil, gue pingin ekspansi, gue pingin ini. Aduh, gue susah nih, banyak pegawai-pegawai yang gue potong gajinya karena mereka nggak berprestasi. Gue kasih pelatihan tapi nggak berubah karena pelatihnya tuh hanya copy paste. Ya, that's the normal reality. Maka saya mengatakan kepada rekan-rekan, carilah trainer yang mirip seperti saya. Mungkin Anda mengatakan sombong, bener loh. Ini bukan soal sombong, fakta. Karena praktisi manajemen itu diuji puluhan tahun di dalam bagaimana dia berkarir. Lalu dia membentuk satu usaha mandiri di dalam dia membangun bisnis coach, trainer, dan lain sejenisnya yang tidak copy paste. Dimanapun saya berbicara di YouTube, di Facebook Live, saya sudah baru saja selesai Facebook Live, saya tadi Instagram TV, saya baru selesai, lalu hari ini YouTube untuk di YouTube saya, itu adalah satu kekayaan yang tidak akan habis. Jadi kenapa brain level itu sangat penting. Jadi strata otak kita itu tidak harus berkaitan dengan how much IQ grade, berapa IQ Anda. Itu boleh, tapi bukan menjadi patokan terakhir. Tetapi adalah semua otak Anda dan saya masing-masing bagaimana dikasih asupan-asupan nutrisi, berapa ratus buku yang kita baca sekian puluh tahun. Saya ada 4.000 buku. Bukan berarti saya hebat, justru karena saya rasa, saya meyakini saya adalah seorang praktisi dan seorang coach, seorang kepala rumah tangga, dan seorang yang punya bisnis yang kecil. Saya orang bodoh. Maka di dalam kebodohan itu saya sadar saya perlu investasi otak, bukan investasi cryptocurrency, bukan investasi saham-saham blue chip dan lain sebagainya. It's okay, normal, tapi itu nggak cukup. Yang perlu kita perbaiki adalah bagaimana seluruh nalar kita, bagaimana kita mengasah nalar kita di era digital, dan itu memerlukan satu ketangguhan, ya, satu agility, satu kepatuhan untuk mengeksplorasi semua hal kemungkinan yang terjadi untuk kita coba kembangkan dengan baik. Nah, hal yang pertama, kenapa brain level? Kenapa saya membahas mengenai strata optimalisasi dan juga bagaimana memberikan satu asupan di dalam otak Anda dan saya yang tidak ada korelasinya hanya kepada IQ. Bagi saya IQ yang biasa 90 atau IQ yang hebat di atas 160, that's normal. Tapi kalau itu tidak diberikan sesuatu yang berbeda, akan mengakibatkan sesuatu yang buntu dan jenuh. Maka yang pertama, brain level. Jadi level otak kita, dan otak kita itu adalah kekayaan yang paling tinggi, yang tidak bisa diukur dengan nilai rupiah, nilai dolar, dan nilai tanah berapa hektar, berapa banyak mobil, berapa banyak rumah yang kita punya. Itu terlalu sederhana. Yang utama adalah kekayaan Anda itu, otak ini adalah satu kekayaan dan juga harta pusaka hidup yang saya sebut intangible asset.
Sesuatu yang bersumber dari otak karena keluar dari jiwa yang bersih, dialiri dengan satu intimasi Anda kepada Tuhan, maka akan keluar sesuatu yang jernih dan kita mengerjakannya dan kita sadar Tuhan melihat. Bukan berarti Tuhan tidur. Jadi Tuhan ada itu bukan di rumah ibadah kita masing-masing. Tuhan ada itu hadir bukan berarti waktu kita berdoa atau sembahyang, tapi Tuhan hadir dalam seluruh aspek. Itu yang saya sebut one square inch. Setiap inci hidup Anda dan saya harus kita kembalikan ke mezbah Tuhan. Dan itulah harta kekayaan yang bersifat, yang bernilai pusaka. Hidup yang terus-menerus menerobos seluruh lintasan waktu, genre kehidupan, dan keberadaan yang ada. Itu yang pertama, kenapa brand level. Yang kedua adalah investasi pendidikan otak. Apa yang kita baca, apa yang kita pikirkan, apa yang kita lihat, apa yang kita belajar, kita kuliah, kita ikut seminar, itu investasi yang mahal sekali. Tapi orang bertanya, coach, kalau begitu kalau saya ikut pendidikan ini, saya ikut training ini, apakah saya jadi orang kaya? Itu pertanyaan yang bodoh. Kenapa saya bilang bodoh? Anda harus selami, Anda harus pikirkan dan harus Anda renungkan, Anda kembangkan. Semua hal yang sudah Anda terima, pelajari itu bukan segala sesuatu yang sifatnya copy paste dan sifatnya tidak Anda siram dengan pikiran-pikiran jernih yang Anda harus kembangkan dan Anda pelajari lagi, bukan hanya sertifikat. Saya bingung, banyak rekan-rekan saya ratusan sertifikat, saya panggil jadi pembicara nggak berani. Lah, kok aneh, saya bilang. Saya undang jadi pembicara undangan, kok nggak berani? Padahal sertifikatnya banyak. Mungkin puluhan, mungkin 100 dalam satu tahun. That's good. Berarti duit dia banyak. Ada sertifikat karena gratis, ada karena dia ikut bayar, mungkin 100 ribu, 500 ribu, 1 juta. That's okay. Tapi sertifikat yang kita dapat, apakah itu dikembangkan terus menjadi satu investasi, memperlengkapi, menjernihkan otak Anda dan saya, dan memberikan jiwa yang teguh, yang tekun, dan kita akhirnya menjadi pribadi yang bernilai luhur. Bernilai luhur, ini yang ketiga. Yang pertama, brand level adalah harta pusaka kehidupan. Yang kedua, investasi, pendidikan, asupan otak kita. Karena yang ketiga, Anda dan saya akan menjadi pribadi bernilai luhur. Kalau pribadi sudah bernilai luhur, ini akan menjadi satu kesempatan Anda dan saya mempunyai satu potensi pribadi yang bersaing untuk hari depan. Ini berarti yang keempat, ya kan? Yang pertama, otak adalah kekayaan atau pusaka hidup. Yang kedua, berarti otak Anda perlu diisi di dalam satu pembelajaran menjadi investasi pendidikan yang bernilai mahal dan harus diolah sedemikian rupa, dikembangkan, maka personal branding Anda meningkat dan tata kelola bisnis, tata kelola kerja menjadi satu yang signifikan, bukan asal bicara tapi nol gitu. Yang ketiga, berarti Anda dan saya menjadi pribadi yang bernilai luhur. Pribadi bernilai luhur itu bukan berarti Anda agamanya apa atau Anda sudah melaksanakan apa saja di dalam kriteria keagamaan kita masing-masing. Tapi yang utama, pribadi yang bernilai luhur itu bersifat komprehensif dan integrated, tidak terpecah-pecah. Itu yang saya katakan one square inch. Setiap inci hidup Anda dan saya, baik itu waktu, kesempatan, tenaga, harus dipersembahkan di hadapan mezbah Tuhan dan dikuduskan oleh Tuhan dan diurapi oleh Tuhan menjadi berkah. Maka kita menjadi pribadi bernilai luhur, mengakibatkan kita pribadi yang bersaing untuk hari depan. Ini yang keempat, karena kalau pribadi kita belajar segala sesuatu kita tidak mampu bersaing dan akhirnya hari depan kita itu saja. Maka saya mengatakan, berapa lama Anda sudah jadi pegawai? 20 tahun, udah jadi direktur, belum coach. Loh, jadi apa? Masih jadi supervisor. Waduh, gagal saya bilang. Anda harus makin berkembang, 5 tahun minimum supervisor atau leader atau manager, dan sekian 10 tahun 20 jadi direktur. Berarti Anda harus memperlengkapi diri dan Anda harus berani bersaing dan Anda harus berprestasi. Karena kalau tidak itu Anda yang kelima ini, Anda tidak mengeksplorasi potensi. Apa potensi Anda? Nah, Anda harus rajin melihat itu, meneropong itu. Coba lihat, Anda suka gambar tidak? Anda suka
menilai segala sesuatu atau tidak. Nah, kalau Anda tidak bisa menemukan itu, Anda susah mengeksplorasi, menggali ide, potensi masing-masing itu kan ada keunikan, ada kekayaan. Itu namanya majemuk. Jadi nggak ada orang yang hebat, nggak ada orang yang super hebat. Superman itu hanya film, ilusi. Jadi nggak ada yang super hebat. Huberman, kata Friedrich Nietzsche di dalam filsafat God is Dead. Dia mengatakan kalau orang yang berserah kepada Tuhannya masing-masing, Anda menjadi orang bodoh, Anda tidak akan menjadi Superman. Wah, itu menjadi inspirasi Nazi. Orang Nazi ingin memperkaya kebangsaan, yang memperkuat filosofi perangnya, filosofi segala sesuatu, ingin menguasai dunia karena dari satu ras bangsa yang hebat, yang besar. Maka menjadilah film Superman untuk keadilan, membela yang lemah segala macam. Sepertinya oke, tapi nggak ada. Manusia itu kan dibentuk, dibelenggu oleh perbudakan dosa. Artinya apa? Kita dijatuhi oleh keegoan, ya, kemaksiatan pikiran, kemaksiatan kemalasan, kemaksiatan jiwa, dan akhirnya otak kita kotor. Maka kita tidak mampu mengeksplorasi potensi apa yang ada secara substansi, hakikat, esensi sebagai seorang pribadi manusia. Keenam, yaitu apa? Berarti arah hidup bijaksana menjadi satu titik puncak hidup seseorang menemukan jati diri, dan juga menjadi langkah demi langkah menuju kepada satu pembaruan dan perubahan yang sangat signifikan, dan akhirnya menemukan satu kepuasan yang sangat menyegarkan jiwa. Susah jiwa itu segar kalau dia tidak berdamai dengan Tuhan. Susah dia bisa segar jiwanya kalau arah hidupnya tidak ada kejelasan, selalu kotor, selalu jahat, selalu sia-sia. Segala sesuatu menjadi pembusukan seorang manusia yang akhirnya setan menguber-nguber kita menjadi budak setan. Ini ngeri sekali. Yang terakhir, yang ketujuh, ya, bagaimana brain level, asah kreativitas dan cara berpikir. Ini susah. Bagaimana Anda bisa mengasah kreativitas? Temukanlah. Itu namanya disruption, yang lebih daripada pemahaman inovasi. Inovasi kita bisa, oh ini baru, ini baru. Tapi disruption, sesuatu yang baru tapi orang nggak pernah berpikir karena ada nilai tambah yang tidak pernah menjadi sesuatu inovasi, tetapi ini sesuatu yang lebih dari inovasi, dan ini bisa menjadi efisiensi dan efektivitas yang sangat cepat dan membuat satu arah yang berubah, dan ada satu hal penerobosan yang terus-menerus, ada sustainable value scores. Jadi ada pusat nilai yang terus-menerus berkembang, maka cara berpikir Anda dan saya itu harus berubah. Kalau tidak berubah, Anda susah menemukan satu bijaksana ilahi, dan akhirnya Anda tidak ada kepuasan yang bersumber dari kebenaran. Oke guys, thank you then.